Orang kalau dia itu punya ilmu, ya, kalau dia itu punya ilmu, maka apa? Maka ilmunya itu akan membawa kemuliaan. Maka dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang kalau enggak la yuhibbu, enggak cinta dengan ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikan. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wa la shadaqah. Jangan sampai kamu kenal, jangan sampai kamu berteman. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wa la shadaqah. Jangan berteman. Orang kalau punya ilmu jangan teman. Cinta kepada ilmu itu tandanya orang baik itu adalah orang yang cinta kepada orang ilmu. Lalu bagaimana dengan orang yang punya ilmu tersebut? Bagaimana? Capek nyaman dia bebo. Engkau tak keluar dari botol langsung hari itu. Pada kor gini kok. Capek juga, ngapal juga, nangis juga, susah juga. Man kana bidayatuhu muhriqa. Siapa orang yang bidayahnya muhriq, capek, payah, susah, kana nihayatuhu musyrikah. Maka di akhirnya dia akan cemerlang, terbit terang. Man kana bidayatuhu muhriqa, bidayah capek, ngapal, nangis, bangun malam, maka apa? Karena nihayatu, di akhirnya di penghujung musyrikah, seperti mentari yang bersinar di edenteng. Kemarin kok edenteng orang ceramah mau nenteng ini nenteng tak tahu nenteng barokah, nggak minta, dan kita nggak diajari untuk minta. Orang sih kenapa? Punya ilmu. Orang kalau punya ilmu itu apa namanya? Bangga. Saya punya ilmu, ambil nyari ilmu tapi saya nggak ikhlas. Cari ilmu walaupun nggak ikhlas. Maka saya ilmu di tengah jalan, ilmu itu yang akan membuat kamu untuk ikhlas. Makanya kata para habaib dan wanahna al-yawm bagaina haula as-sagharin yatlubuna al-ilm bila syarat. Nggak pakai syarat sudah, sepenting nyantre, ikhlas tak ikhlas nyantre kok sepenting nyantre. Untung nggak usah lama-lama. Makanya yang kalau nyantri yang susu, yang pertama makhluk Allah siwabul aja coba semata. Maka setiap manusia andi hubungan pacaran atau apa, SMS di mana SMS di Seporana lo WN. Siapa kalang ucuk itu apa kalang berapa habis kan setahun 6 tahun wong wedhus karo mati bekalan dia resiko bang apa resiko cok Aria HP deh dulu kita lihat Nokia 3310 Nokia apa 3210 orang tak sih paling 8 nggak tahu sih siapa bodoh iya jadi mau bisa membuat siapa kita hati gak terbetabit jangan kita kenapa satu ganggu nyari ilmu kamu ngocok ya wassalam nyawa kitab ku tatap kitab ada dirimu nggak bisa. Siapa orang nyari ilmu masih ada hubungan sama perempuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur betul nggak bisa. Ada awalnya ini jadi mobil kecuali kalau sudah jadi asatid terus bekalan setahun, bismillah. Bekalan lebih setahun tak bisa, gagal. Kenapa? Karena banyak orang itu fatan yang juga fitnah, jelekan ini, jelekan itu. Bekalan pas berusil firatinan, Allah lewat kayaknya kan disifat busan.
kan buru Allah sih buru punya sinang banget ya. Ulang sekarang Muhammad. Dengar tadi ini satu yang pertama, dengar ya. Yang pertama adalah apa namanya al-hurmah, perempuan. Jangan ada hubungan dengan apapun alasannya. Alasan tanya, ukhti, akhi, pret, ada ukti, ada ahli, jangan. Kalau kamu mau mulia, putus hubungan dengan si dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mawaliul ilim. Yang kedua adalah apa namanya? Mawaliul ilim adalah ingin berbakti kepada orang tua. Ini adalah mawaliul ilim. Mencegah orang dapat ilmu adalah berbakti kepada orang tua belum pada waktunya. Dan ini dialami semua santri. Ketika kalian nyantri, mondok sudah mulai paham, hafalan sudah mulai masuk, setan datang. Bentak neset, ibu kamu sudah tua, birrul walidain wajib, bakti sama orang tua. Kamu gak kasihan, bapak kamu sudah gak ada, adik kamu yang perempuan yang kerja gini terus masuk. Iya ya, ambu kah apa teh keren tuanya ada duanya. Ini adalah bisikan setan. Kenapa? Kembali kita di man ta'ajjala bi syai'in qabla awani, ingin berbakti kepada orang tua belum waktunya. Kalau ingin berbakti sama orang tua itu adalah harus punya ilmu. Sekarang mondok setahun 2 tahun, ingat orang tua, nangis, ingin pulang, ingin bakti, berbakti, pret, paling lama 9 bulan, mari dulu tokar lagi mengeluarkan, tokar. Kenapa? Karena kamu belum punya ilmu. Tapi kalau kamu sudah ilmunya, kalau sudah ilmu ada, kamu kan berbakti. Orang tua saya yang meninggal Habib tidak mati. Dulu Habib Muhammad Al-Haddad ini loh, termakanya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mawaliul ilim ana jelaskan 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama apa? Perempuan. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua belum pada waktunya. Kalau masih nyantri jangan. Orang tua sakit, orang tua apa, doakan aja. Kecuali kalau memang orang tua kamu meminta kamu baru. Tapi kalau kamu tidak diminta jangan. Habib Umar itu ketika kemarin ada perang, santri ketika ada perang di Hadramaut nggak boleh pulang. Mereka yang ingin pulang alasan pakai nama ibunya. Saya disuruh pulang sama ibu. Kalau memang ibu menyuruh pulang, kamu nyantri, tapi diminta lain. Diminta sama ingin berbakti lain. Kalau kamu diminta berangkat nyantri dan jadi nyantri tidak apa-apa. Tapi yang minta adalah ibu. Sayyidina Uwais Al-Qarni di akhir ayatnya Rasulullah, Sayyidina Uwais itu beriman ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi ibunya ngomong, jangan Uwais, aku nggak ada yang merawat di sini, nggak berangkat. Dorong tepang di Nabi, edaran yang tua. Bu tak benar bu, Nabi deh kan gitu. Sayyidina Uwais enggak, Sayyidina Uwais Al-Qarni enggak. Apa? Merawat ibu. Tapi berbakti kepada orang tua jika diminta ya, mampu mencuri perhatian Rasulullah yang ada di Madinah. Gak pernah ketemu Rasulullah sama Uwais Al-Qarni. Makanya Sayyidina Uwais itu bukan sahabat, tapi tabi'i. Seharusnya bisa jadi sahabat, tapi karena nggak bisa ketemu di satu masa, tapi nggak bisa ketemu, sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya ya Umar ya Ali, tak ada orang namanya Uwais Al-Qarni dari Qaran, dari daerah ini, kamu minta doa, dia itu berbakti sama orang tua. Lain ya, lain diminta sama minta. Kalau meminta itu bisikan setan. Kalian diminta untuk berbakti sama orang tua itu bagus, tapi kalau kalian meminta, anak mondok gini mending anak ini bakti jalan, enggak Habib, saya ngerasa nggak punya ilmu. Inilah cara para masyayikh memberikan ilmu kepada santrinya. Makanya ada istilah ngaji sampai budu. Sampai budu, kamu harus ngaji sampai budu. Kapan kamu sampai kepada titik budu, di situ kamu punya ilmu. Saya dulu tinggal di Hadramaut,
merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, mau jadi apa, nggak mau apa, tak. Saya ngomong sama guru saya Habib Alwi terus, Habib nangis aku, anak nggak punya ilmu, ngapal nggak bisa, ini nggak bisa. Kenapa Habib? Katanya, kalian lagi, kamu tahu, ini cara para guru-guru kita. Ketika kita nyari ilmu, ilmu yang ada di kita diambil, dan ilmu yang kita cari nggak diberikan. Sampai kamu pulang, ketika kamu selesai mondok pamit, di situ yang punya kamu dikembalikan, yang punya mereka yang mau dikasih hadiah kepada kamu diberikan. Lu nggak merasa nggak punya apa-apa. Begitu juga nyantri. Terkadang sama gitu, nyantri nggak punya apa-apa, akhirnya berhenti jalan. Ketika kamu mulai merasa bodoh, merasa nggak bisa, di situ ilmu mulai masuk. Di mana kamu merasa mulai bisa, di situ kamu merasa kamu adalah mulai bodoh. Di mana kamu merasa bodoh, di situ kamu mulai alim. Paham ya? Nah, ini mawanil. Yang ketiga adalah al-jawwal. Apa? Jawwal, HP. Siapa saya di HP? Betul di HP. Tengir. Mungkin di HP nggak bisa. Wa ma fil qulubi illa nadhr. Hati itu cuma satu pandang. Kalau sudah mandang, terhapus bagi yang lain. Nyantri harus fokus. Gagal fokus, hilang. Jangan disibukkan dengan HP. Belum waktunya, nanti waktunya. Nanti waktunya. Wah, HP model apa? Anak HP apa yang nggak bisa anda beli sekarang? Dulu nggak punya HP sekarang. Temen anak HP yang dulu temen anak di Yaman, anak lihat sekarang jual minyak wangi. Oh, kau di HP. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya kan? Temen anak aja minjem uang kan? Utang uang bet, minjem uang bet. Bodoh juga belum. Paham ya? Nah, artinya apa? Jangan kesusu. Ini mawani. Ini menyibukkan pikiran. Ini. Kenapa kamu harus mengetahui hal yang nggak pantas kamu ketahui? Ini. Makanya dulu Al Habib Muhammad Al Haddad, mertuanya Habib Umar. Habib Muhammad Al Haddad itu mondok di Ribat Beri. Ketika mondok, beliau punya kasur yang anak pernah dengar, bawa kasur dari rumah ya itu nggak dipakai, tak yakin, tetap di plastik. Ada Ribat. Iya. Mulakan yang jadi ngapi pun mulakan jadi kalah ke kasur. Ini ditaruh, datang surat, nggak ada HP, surat nggak dibaca. Dari ini taruh bawahnya ranjang, dari ini taruh, mondok 5 tahun atau 7 tahun, lulus, dibuka semua isinya, bawahnya kasur, ada sudah banyak surat, dibuka, ini meninggal, innalillah, padahal sudah hitung tahun sudah, kalau 7 sudah, Arya Kabin, alhamdulillah, Arya Landi anak, alhamdulillah, dibaca semua. Sehingga apa? Nggak menyibukkan dari yang lain. Ini yang membuat kita ini nggak dapat ilmu, bercabang, sehingga kita repot konsentrasi. Mau berhasil nanggung, jangan lupa yang santri, abang tak politik, mau presiden sih. Kakek lagu orang saya berpewa cukup, iya, nggak usah mikir nih. Ada apa santri mikir Prabowo, mikir Jokowi? Nggak usah. Ilmu itu. Paham ya? Nah, makanya ini yang termasuk mawani'ul ilm. Yang terakhir yang keempat. Mawani'ul ilm yang keempat adalah, yaitu adalah apa namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Su'ul adab
su'ul adab ma'asyikh, kurangnya sopan seorang santri kepada guru. Ini yang menghilangkan keberkahan itu. Barokah itu kalmilih, seperti garam. Seperti garam. Dengar. Barokah itu seperti garam. Ada makanan itu daging enak, kambing, gulai, malok, tim, dan yang lain. Tapi sayangnya nggak ada garam. Di satunya meroki. Apa? Ibun kelentang di meroki. Keng berdebu bijuna. Sampai suruh ngakak. Guli tadi bujuna apa kelentang? Makan di mana? Makan di mana? Anak apa mak makan kelentang? Set. Padahal mereka teki. Anak apa mak makan kelentang? Karena senega juga ilmu. Ada santri itu hafal Quran, alfiyah, bolak-balik. Tapi ketika dia pulang, ilmunya itu cia. Ilmunya masyarakat nih kayak nukun. Kayak gue itu kelentang, sedek. Maka dia orang nyaman ngangkat. Kenapa? Karena beda bujena. Nah, si sedek ilmu mereka adalah khidmah ma'asyikh, berkhidmah kepada guru. Ini yang membuat orang itu sedek ilmunya. Jangan pikiran kalian itu cuma untuk nyantri itu nyari ilmu aja. Tapi yang lebih dikejar, jangan cuma mengumpulkan bahan-bahannya yang kecil, dianggap kecil, tapi penting adalah garamnya. Jangan kau kira di sini guru itu cuma belajar, apal. Tidak semua orang yang pintar ketika pulang manfaat, tidak. Tapi yang jadi masalah, toko banyak, kafe banyak, toko macam-macam. Tapi banyak toko besar, bagus, ada anunya. Orang datang sekali pulang. Kenapa? Cia. Apa sih cia? Tadi bujuk. Siapa sih tadi bujuk? Sebengal su'ul adab ke guru. Keng semapan ke guru, sebagus ke guru, maka makelah kelentang, cak na akal kelentang. Keng tinggi cepet sedek punya orang meleh. Kenapa? Sedek. Ilmu anda Safinatul Najat, Jurmiyah, Bidayatul Hidayah, Tafsir Jalalain. Tapi kalau ada khidmah, maka aneka jadi kelentang sesekut ekakan orang. Ilmu nasukuni eka puto bi orang minyak. Makanya khidmah kepada guru, takdim kepada guru itu futu. Tahu futu? Tahu futu? Aru orang jual futu mayang lah. Futu dikatakan al-futu huwa nur. Futu itu cahaya. Tidak akan diberikan kepada orang kecuali kepada orang yang suka membaca sejarah orang soleh atau berkhidmah kepada orang soleh. Futu dulu, ini tak kasih tahu ilmunya orang yang dikasih futu sama Allah sama yang tidak dikasih futu. Contoh, ini kan besar, gudang, sampai masukkan barang di sini banyak, tapi sampai lupa masang lampu. Ketika malam hari ditelepon sama orang, ada apa manding gudang banyak nih kan, pasti apa sih ada mati lampu. Masa bisa kita mensifatkan kalau mati lampu? Tidak bisa kan. Paling coba lagi sampai ditelepon sama orang tuanya mati lampu sekarang, coba sifatkan musola ini, sampai akan mengatakan dalam musola dia itu kita juga ibu jote makan mereka ngapa yuk jote juranjo jote apa boleh iya jote. Kenapa? Ini berarti orang ilmunya nggak punya futu, nggak ada lampunya. Tapi kalau kamu punya futu,
anta ta'rif bidaga ikil masail, lembutnya masalah kamu tahu. Sekarang ditipu sama orang tahu daerah bagian ibu apa ujung terus aneka korna si kor sakelan bernana si neka kuning saya tak coklat mereka boleh ukiran bu boleh kempung latih si atas kempung anu sini luar cok mancok kempung ini bening kempung mawar neka sini luar mereka mungkin aneka beli jom aneka berdua apa nyaman beli cote aneh sekarang jam berapa ini di luar mungkin beri aku bu bersantri ini ibu. Nah, kenapa bisa mensifati detail? Karena ada lampu ini timbang siapa dia tangkat jauh tak beli timbang mau dibongkar kalau mau ada buka coba orang. Nah, kenapa bisa mensifati sampai detail itu? Kenapa? Karena ada begitu juga futur. Sampian hafal kitab ya, punya kitab satu kitab tapi ada lampunya. Satu kitab itu kamu akan tahu secara detail. Safina, tapi kalau punya futur seperti kalian menguasai kitab Minhaj sudah. Kalau ada futur, kalau nggak ada futur atau Minhaj, ya cuma bisa menyifatkan matangnya Minhaj seperti itu. Ya, makanya hati-hati. Yang terakhir apa namanya? Yang lalu adalah su'ul adab. Ya, kurang sopan kepada guru. Kan sebagai penutup sebelum saya tutup dikatakan bahwasanya yang membuat santri itu tidak manfaat ada 3. Yang membuat santri itu tidak manfaat. Yang membuat santri tidak manfaat ada 3. Ini 3 ini tolong dijaga di sini. Habib Umar mengatakan santri itu ada yang dia ini pulang ke rumahnya tapi dia seperti mayit, nggak hidup. Tahu nih siapa? Yaitu orang yang nggak punya kepala. Kapan santri dikatakan tidak punya kepala? Santri dikatakan tidak punya kepala jika dia tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak mengamalkan sunnah Nabi. Di pesantren ke kamar mandi kakinya kanan, ke masjid kakinya kiri, sholat nggak punya siwak, malam Jumat nggak ngamalkan ini, maka itu nggak akan manfaat. Kenapa? Karena tujuannya santri itu satu. Habib Umar itu diantara visi misinya pondoknya Habib Umar Darul Mustafa apa? Gharsu irthun nabawi fi dawatin tansyur. Apa visi misinya? Ghars, menanamkan irthun nabawi, warisan Nabi, menanamkan warisan Nabi fi dawat di dalam diri kita, mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita aplikasikan keseharian Nabi di dalam tubuh kita. Gharsu irthun nabawi fi dawatin tansyuruh, kemudian kamu sebarkan. Nah, tujuan nyantri itu apa? Tujuan nyantri itu adalah kalian sepersis mungkin niru gerak-gerik Nabi. Bagaimana Nabi bicara, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi ketawa, itu sebisa mungkin. Semakin persis kamu dengan Nabi, semakin tinggi kamu derajat kamu di sisi Allah. Jadi tujuannya nyantri itu ada apa kata Umar? Menanamkan warisan Nabi di dalam tangan. Pakai cincin, sebelah mana Nabi pakai cincinnya? Kalau pakai janggut, menjanggutan janggutkan petok kan tok. Menjanggutan petok situng gede, situng gelau. Ada nggak sabut dulu? Bagaimana Nabi pakai siwaknya Nabi, bagaimana kalau mau sholat ngamalkan. Kalau kamu kepingin hidup, yang pertama kata Umar, santri itu dikatakan hidup kalau dia punya kepala. Kepalanya santri adalah mengamalkan sunnah Nabi. Siapa di antara kalian yang paling kuat mengamalkan sunnah Nabi di tempat ini, maka ketika kemudian kalian semakin hidup. Yang kedua, ada santri yang punya kepala, yaitu santri yang mengamalkan sunnah Nabi. Tapi kalau santri alim tapi nggak ngamalkan sunnah Nabi, kalau pulang seperti santri nggak punya kepala, artinya apa? Nggak hidup di depan masyarakat, tak kira manfaat. Yang kedua, ada santri ngamalkan sunnah Nabi tapi apa?
berarti hidup dia, tapi nggak punya tangan. Bode santri setan di tangan. Siapa santri setan di tangan? Santri setan di tangan adalah santri tak norot ke guru, tak norot ke perintah guru. Lebih penting dari ngaji, khidmah ini. Mujahadatul syekh, mujahadatul murid. Idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan kamu dengan guru, kamu bisa mencuri perhatian guru, maka guru kamu sholat tahajud, kamu tidur, apa yang Allah berikan kepada guru kamu di sholat tahajud, Allah akan berikan kepada kamu. Kalau kamu hubungannya kuat. Dulu ada cerita, ada ada orang yang ingin nyari guru. Ini cerita yang sangat istimewa di kota tadi, tapi nggak saya lepas sekarang. Tak iya ojo sedih. Ting ziarah orang iya bersambung. Harap kalau bersambung, yang tak ada. Yang apa namanya? Yang ketiga yang terakhir. Ada cerita banyak tentang syekh, hubungan seorang santri sama guru. Yang terakhir ceritanya si Ali Baros, si Ali Baros ring kuno bisa jadi alim. Dalam menceritakan bila insya Allah. Yang terakhir adalah santri yang nggak punya kaki. Ada santri itu punya kepala, punya tangan, tapi nggak punya kaki. Kapan santri itu punya kepala? Mengamalkan. Kapan santri itu punya tangan? Nah, taat perintah. Kalau nggak taat, nggak punya tangan. Dengar, santri di sini ya, yang cuma nyari ilmu tapi nggak taat sama guru, kalau pulang seperti nggak punya tangan. Hidup tapi nggak punya tangan. Ya Pak, maka kalau nggak punya tangan mau kerja ya Pak, mau nyopir nggak bisa, mau sepeda kan? Begitu juga kalian, sedikit manfaatnya. Kadang ada santri, Pak Kolbi Lora, ayo jangan, saya persen tahu Pak, kamu nyuruh lah. Menurut santri nggak nikah, coba tinggal, nggak manfaat. Semakin kamu taat kepada guru, maka semakin manfaat. Makanya ada seorang wali diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara malik sendal guru. Sendal gurunya cuma balik. Ketika gurunya dibalik gara-gara itu. Mungkin kan dia pau obis kapita. Muhammad. Yang ketiga adalah ta'dhim biman hawalai syekh, yang membuat santri itu kalau ingin punya kaki mengagungkan sekelilingnya guru. Kadang ada santri itu ngamalkan sunnah, takdim kepada guru, berarti punya tangan. Ada santri yang ketiga nggak punya kaki. Siapa santri yang nggak punya kaki? Mereka adalah yang tidak mengagungkan keluarganya guru. Santri yang punya kaki yang mengagungkan keluarganya guru. Kadang ada penyakitnya santri. Yang kedua, santri nggak punya tangan karena tidak mengagungkan. Yang ketiga, santri nggak punya kaki. Kenapa? Karena tidak menghormat sekelilingnya dia kiai. Makanya kalau kamu kepingin barokah, maka takdimi guru. Semakin kamu rendah, semakin kamu hina di depan guru, maka ketika pulang kamu akan mulia. Saya dulu pondok itu saya yang megang semua. Masalah makannya ininya, kadang saya macul manu kobe taklum rumahnya guru, kotnya saya yang bersihkan, ini saya yang bersihkan. Apa? Ketika kita semakin rendah di bawah guru, maka nanti semakin tinggi. Kalau kita semakin dalam menyelam ke dalam diri seorang guru, semakin kokoh nanti kita luar. Angin apa kokoh? Kenapa? Akarnya ke dalam. Tapi kalau akarnya nggak kuat, dipuji orang, wassalam. Banyak sekarang alumni yang cuma nyari ilmu aja nggak tahu manfaatin. Gara-gara pilihan bupati, gurunya dicaci. Gara-gara pilihan presiden, gurunya dicaci. Gara-gara beda pilihan, guru.
Makanya inilah ilmu. Kalau kepingin manfaat, ayo 3 tadi pegang. Amalkan sunnah Nabi, takdim kepada guru, yang ketiga adalah menghormat keluarga. Sebenarnya ada cerita menarik, tapi waktunya sudah nggak cukup, insya Allah. Karena ini kan Lora ndak undang ngampung nih, jadi kalenya banyak mengampung. Dalam muka barokah, dalam muka manfaat, insya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dalam muka Lora Ismail diberikan umur yang barokah. Kalian yang nyantri di tempat ini mudah-mudahan dijadikan santri yang barokah, ya. Jangan sepangapora terlalu kejek yang sombong. Tujuan saya ingin merasa akrab dengan sampean. Saya supaya sampean tahu, saya nggak lahir langsung gini. Saya nggak besar dari keluarganya orang besar. Abah saya nggak punya pesantren, nggak punya apa. Tapi saya ingin menunjukkan ke kalian, semua orang kalau punya ilmu diangkat sama Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadza min al-afu tawalna fil kalam, minta maaf terlalu panjang ceramahnya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.